Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Selasa 8 Desember 2020 bersama saya, Nancy Damayanti. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa bersyukurnya kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan untuk dapat mengerti dan merenungkan firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami hari ini. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pagi ini terambil dari refleksi masa Advent yang disusun Hernadi Kurniawan GKI Pondok Indah dengan judul Respon Terhadap Panggilan Tuhan. Selama 4 minggu masa penantian ini, kita diberi kesempatan belajar dari 4 tokoh yang terlibat dalam kisah kelahiran Sang Juru Selamat. Kita mengetahui ada Maria yang sangat pasrah akan kehendak Allah dan Yusuf yang sangat taat akan kehendak Tuhan. Namun dalam renungan kita pagi ini, kita akan belajar dari 2 tokoh yang lain, yaitu Zakaria dan Elisabet. Mari kita belajar dari 2 tokoh ini dalam memberi respon terhadap panggilan Tuhan untuk berbagi di dalam rencananya. Yang pertama adalah Zakaria. Dalam Lukas 1 ayat 5-25, kita akan lihat pada ayat yang ke-18, tertulis demikian. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 18 ini merupakan respons dari Zakaria ketika malaikat Tuhan memberi kabar baik bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memiliki peran penting dalam pekerjaan Tuhan. Responnya adalah meragukannya. Ia tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan tersebut. Mengapa Zakaria tidak percaya dan meragukan kabar baik tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang bisa menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa memahami dan berbagi dalam karya dan rencana Tuhan. Yang pertama, kita terlalu mengandalkan logika atau akal budi. Zakaria menjawab, "Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bila ada sesuatu yang menurut kita bertentangan dengan logika dan bahkan tidak masuk akal, respon spontan kita adalah meragukannya, bahkan menolaknya. Dalam kehidupan kita sekarang, hal ini sering terjadi ketika kita seringkali juga meragukan mujizat Tuhan. Yang kedua, kita seringkali terpaku pada tradisi atau kebiasaan. Di Israel, perempuan yang mandul merupakan aib dan dimengerti sebagai kutukan Tuhan dengan menutup kandungannya. Aib itu akan terhapus dan perempuan itu bisa mengandung jika Tuhan sudah berkenan kepada dirinya. Sayangnya, ketika tiba saatnya Tuhan menyatakan perkenannya, justru saat itu terjadi keraguan-raguan, seperti yang terjadi pada Zakaria. Dia sudah terlanjur terbiasa dengan pola pikir tradisi kutuk tersebut, sehingga ketika kehendak Tuhan dinyatakan, muncul keraguan dalam dirinya. Hal serupa sering pula terjadi pada diri kita, terutama kita yang sejak dalam kandungan sudah Kristen atau Kristen sejak lahir.
kita menempatkan kekristenan sebagai agama dengan ibadah-ibadah gerejawi yang baku dan kaku, sehingga bisa menghalangi kita memahami dan berbagi di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, status atau keadaan diri. Zakaria adalah seorang imam yang sehari-hari bertugas di bait suci dan memimpin berbagai upacara agama. Sebagai imam, seharusnya Zakaria memiliki relasi yang lebih khusus dengan Allah daripada relasi umat Israel dengan Allah. Tetapi kekhususan tersebut rupanya justru menghalangi pemahaman Zakaria terhadap kehendak Allah. Seperti pada poin di atas, kita bisa mengalami kesulitan untuk mengerti dan memahami kehendak Allah dan panggilannya bila pemaknaan relasi kita dengan Allah itu hanya sebatas status kita saja, yaitu sebagai orang Kristen, atau pegiat, atau pendeta, atau penginjil, atau penatua, tanpa diikuti dengan spiritualitas hidup yang berakar dan menyatu dengan Tuhan secara intim dan pribadi. Yang kedua, kita akan belajar dari Elisabet. Dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45, pada ayat yang ke-42, di situ tertulis, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat tersebut adalah ayat yang diungkapkan Elisabet. Elisabet ini rupanya adalah tokoh yang hampir selalu ketinggalan untuk ditelaah dalam setiap episode peringatan Natal. Kenyataannya, kisah Elisabet ini pun hanya dicatat dalam Injil Lukas. Sebuah pertemuan yang unik terjadi antara Maria dan Elisabet. Keduanya memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hidup mereka. Maria dan Elisabet mengalami jamahan Tuhan. Ketika mereka bertemu, Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kita akan belajar satu hal dari Elisabet. Elisabet memberikan sebuah pengakuan kepada Maria bahwa Maria adalah perempuan yang diberkati dari antara semua perempuan. Mengapa ia bisa memberikan pengakuan seperti itu kepada Maria? Bukankah Elisabet juga perempuan yang terberkati karena mengandung seorang anak yang kelak akan membuka jalan bagi Sang Juru Selamat? Anak yang dikandungnya menjadi seorang nabi yang besar. Yesus sendiri memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis kepada orang Israel, bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia yang diyakini akan datang kembali itu, dalam Matius 11 ayat 7 sampai 19. Dari Elisabet kita belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati tidak akan menghalangi kita untuk melihat orang lain yang lebih beruntung dari kita. Kerendahan hati tidak akan menahan kita untuk memberi pengakuan kepada orang lain bahwa keberadaan mereka menjadi berkat bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tidak rela jika orang lain kelihatan lebih diberkati dari kita? Malukah kita bila kita saling memberi pengakuan kepada saudara-saudara kita, sesama kita, bahwa keberadaan mereka membawa berkat bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita akan mengandalkan logika, terpaut pada tradisi dan status seperti Zakaria, ataukah berpasrah penuh padanya seperti Maria, taat seperti Yusuf, dan selalu rendah hati seperti Elisabet?
Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun hati kita, supaya memiliki pilihan dan sikap hidup yang benar dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan. Kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap pilihan hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan, supaya dapat memilih sikap hidup yang tepat dalam menantikan kedatangan-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat menantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita dan hidup kita. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.